bagaimana kita sebagai seorang muslim menghindari suap. Suap ketika masuk kerja, suap ketika hendak meraih jabatan, dan suap untuk mendapatkan proyek, suap untuk mendapatkan tender, suap ketika masuk ke bilik pemilihan suara, dan suap-suap yang lainnya. Dan memang hari ini banyak yang tidak menyadari bahwa suap itu adalah dosa dan larangan dalam agama. Ketika ada orang yang membicarakan bahwasannya suap ini hukumnya haram, malah jadi bahan tertawaan, malah jadi bahan bulian. Padahal jelas dalam ajaran Nabi kita menyuap itu dilarang, menerima suap itu juga dilarang. Tetapi entah apa yang terjadi di kultur kita, termasuk harta yang digemari itu adalah harta suap. Tentu tidak semua orang, apalagi ketika jelang pesta demokrasi, tak segan-segan NPWP, nomor piro wani piro. Baik, jadi ini sama halnya dengan praktek suap menyuap. Lalu ada yang menyampaikan, kalau banyak orang-orang melakukan suap, lalu orang soleh tidak menyuap, maka suara orang soleh akan kalah. Maka silahkan orang soleh untuk menyuap. Ini tidak benar. Kenapa? Tidak sepantasnya orang soleh memberikan keteladanan yang buruk. Dan ketika kemudian ada yang mereka merasa menyuap karena soleh, ini malah bahaya. Kenapa kok Anda nyuap? Daripada orang-orang jahat berkuasa, mending saya orang soleh yang berkuasa yang membeli suara. Ini sudah cacat logika. Bagaimana mungkin menilai dirinya sendiri soleh dan menerima orang, menganggap orang lain tidak soleh? Jadi justru ketika ada fatwa semacam ini blunder. Di mana blundernya? Orang yang tidak soleh pun merasa dirinya soleh untuk menyuap, sehingga dijadikan dalil oleh orang-orang yang mereka ingin mendapatkan kekuasaan dengan mengatakan ada fatwa ulama boleh jual beli suara untuk merebut supaya orang soleh bisa mendapatkan tempat. Karena orang yang tidak soleh itu juga jual beli suara. Jadi malah pesan terbalik, yang melakukan jual beli suara justru orang yang tidak soleh. Orang yang soleh beneran tidak punya duit. Jadi orang yang soleh beneran tidak punya duit. Baik Bapak Ibu, andai pun punya duit, uangnya tidak digunakan untuk menyuap karena tidak haus kekuasaan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi suap dan penerima suap itu di neraka. Jadi Nabi bersabda ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi suap dan penerima suap itu di neraka. Ini kata Nabi. Ini kita tidak memvonis orang masuk neraka, tetapi ini konteksnya menyampaikan hadis Nabi, konteksnya umum,
bahwa dosa memberi suap dan menerima suap itu berakibat siksa di neraka. Maka sebagai seorang muslim hendaknya kita punya rasa takut akan siksa api neraka. Allah sudah ingatkan, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Hati-hatilah kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Jadi hendaknya kita merasa takut terhadap ancaman masuk ke dalam api neraka. Selain itu dari Abdullah ibn Amr, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasul itu melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Maka bagaimana mungkin bisa dikatakan orang soleh boleh menyuap? Karena Rasul sendiri mengatakan bahwa beliau bersabda, pemberi suap dan penerima suap di neraka. Lebih lanjut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Di situ disebutkan ar-rashi wal murtashi wal raishi, pemberi suap, penerima suap, dan perantara suap. Jadi yang berdosa bukan hanya pemberi dan penerima, tapi juga perantaranya. Jadi perantaranya ikut berdosa. Selain itu, ini juga melanggar peraturan perundangan yang berlaku di negeri kita. Maka tidak sepantasnya kita sebagai seorang muslim menjadi salah satu dari 3 bagian. Baik menjadi bagian pemberi suap, ini tidak boleh. Menjadi bagian penerima suap juga tidak boleh. Menjadi bagian perantara suap juga sama-sama tidak boleh. Meskipun kita kemudian berpikir, kalau saya tidak bayar, yang menempati bukan orang-orang yang soleh. Maka pertanyaannya dibalik, apakah diri kita sudah soleh lalu kita layak untuk menyuap? Baik, justru ketika kita soleh, cerminan orang yang soleh itu tidak menyuap. Maka bagaimana mungkin orang yang soleh kok menyuap? Maka tidak bisa dijadikan dalil untuk membeli suara dengan alasan biar orang soleh punya tempat. Kalau memang orang soleh tidak mungkin beli suara. Jadi kalau memang orang soleh ya tidak mungkin beli suara. Maka kadang-kadang kemudian merasa soleh, beli suara biar dapat tempat untuk menggeser orang yang tidak soleh. Ini penilaian sepihak, yang pada hakikatnya sebenarnya sama-sama sedang berebut kekuasaan, bukan sedang ingin melakukan perbaikan. Maka kalau memang ingin melakukan perbaikan, ikuti aturan mainnya. Kalau kemudian itu lolos, alhamdulillah. Kalau tidak lolos, alhamdulillah. Kenapa? Sudah mengikuti proses dengan benar. Lebih idealnya lagi, kalau seorang muslim diberikan jabatan, itu lafadznya bukan alhamdulillah, tapi lafadz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena beratnya amanah kepemimpinan. Nabi pernah bersabda, la tas'alil imarah, jangan minta jabatan, wasatakunun nadamah, kelak akan menjadi penyesalan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi jabatan itu kelak akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Mohon maaf saya menyampaikan topik ini seperti ini karena saya memang juga bukan pejabat, jadi agak santai, tidak ada beban. Jadi ngomong begini tidak ada beban. Bukan pejabat, bukan birokrat, bukan tokoh partai politik, jadi ngomongnya santai saja.
Tapi kalau misalnya saya aktivis partai politik, ada teman kita, saudara kita yang nyuap gitu kan, mau ngomong gini jadi beban. Tapi kalau kita ini netral, ya kita sampaikan hadis Nabi sebagaimana apa adanya, tidak ada beban. Baik, intinya sebagai seorang muslim, taati apa yang sudah diserukan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita impikan karena tidak menyuap, tidak usah bersedih. Kenapa? Justru disitulah kita bersyukur kita diselamatkan oleh Allah dari amalan yang buruk, yakni menyuap. Maka tidak perlu menyesal, kok saya tidak mau nyuap. Justru di situ alhamdulillah Allah selamatkan kita dari dosa menyuap. Kehilangan dunia tidak menjadi soal, asal kita masih bisa terhindar dari dosa, asal Allah mengampuni dosa kita. Artinya ketika kita terhindar dari dosa suap, maka ini satu poin yang penting. Maka itu lebih baik dibandingkan kita mendapatkan sesuatu dengan cara melakukan dosa. Karena bagaimanapun juga dosa suap adalah bukan termasuk dosa kecil, ini termasuk dosa besar. Di kesempatan yang lalu sudah pernah saya sampaikan, satu-satunya suap yang boleh sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hazm, kalau suap tersebut untuk mengambil hak, kalau ini boleh. Tapi kalau merampas hak tidak boleh. Kemarin sudah saya sampaikan, contohnya adalah seorang calon pegawai, ujian tes tulis lulus, tes praktek lulus, pas wawancara ternyata orang yang memberi wawancara mengatakan nilai Anda cocok, pendidikan Anda sesuai dengan kriteria kami, pengalaman Anda mendukung, tertulis Anda juga bagus, tapi mohon maaf kalau Anda tidak bayar, nilai Anda saya tukar dengan yang lain. Nah, artinya di sini tokoh yang mewawancarai trouble, bermasalah. Nah, gimana Anda mau mempertimbangkan diri, mau ngasih 100 juta atau nilainya saya tukar ke orang lain? Nah, yang mau bayar? Nah, maka pada saat itu membayar suap itu dalam rangka mengambil hak, bukan merampas hak. Karena aslinya secara tes tulis lolos, secara tes praktek lolos, secara pengalaman lolos, pendidikan lolos, tapi di situ ada oknum yang memanfaatkan kesempatan, yang kemudian mencari keuntungan pribadi. Maka pada saat itu bisa mengambil salah satu dari 3 cara. Cara yang pertama, ambil kesempatan tersebut dengan membayar. Untuk apa? Mengambil haknya. Yang kedua, hendaknya kita mundur teratur untuk tidak mengikuti praktek suap. Yang ketiga, cari bukti, laporkan pada pihak terkait. Ini risikonya paling besar yang ketiga. Baik. Atau dijebak, laporkan pada pihak terkait. Tapi kemungkinan ngambil opsi ketiga apa enggak ini? Ya, terlalu berisiko. Baik. Justru kadang-kadang yang melaporkan yang malah kena kasus hukum, bukan yang dilaporkan. Karena kadang-kadang kalau kita melihat sejarah, hukum tidak berpihak pada yang benar, tapi hukum berpihak pada yang kuasa. Ini saya berbicara sejarah, tidak berbicara negeri kita. Ya, dalam kasus Nabi Yusuf, saya berbicara sejarah nabi-nabi loh, tidak berbicara tentang negeri kita. Kalau negeri kita saya buta masalah politik, saya tidak paham.
Apakah semacam ini terjadi atau tidak, saya tidak tahu. Jadi jangan tanya saya. Tapi di sini adalah kasusnya dalam kasus Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika saat itu ada seorang perempuan menggoda Yusuf. Yang salah Yusuf atau perempuannya? Yang salah perempuannya. Orang pengadilan tahu enggak? Saksi ahli tahu enggak kalau Yusuf benar? Tahu. Jadi para saksi ahli, orang pengadilan tahu kalau Yusuf benar. Tapi karena Yusuf itu adalah rakyat biasa, rakyat jelata, demi menutupi nama baik penguasa, istri Al-Aziz, maka yang dipenjara adalah yang benar. Siapa? Yusuf. Jadi kadang-kadang hukum itu tidak berpihak pada yang benar, tapi berpihak pada yang berkuasa. Itu dalam sejarah di masa lalu. Jadi saya tidak membicarakan konteks negeri kita karena saya tidak tahu. Mudah-mudahan negeri kita baik-baik saja. Sebagai seorang muslim, kita harus doakan negeri kita. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim menjelekkan negerinya sendiri, mencela para pemimpinnya. Itu tidak etis, tidak boleh bagi kita menjatuhkan wibawa muruah pemimpin, itu tidak boleh. Maka doakan, Allahumma aminna fi awtonina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa ainhum ala ta'tiyati amanatihim. Ya Allah, berikanlah rasa aman kepada negeri kami, jauhkan dari para pembuat onar, perbaikilah para pemimpin kami, para birokrat kami, dan bantulah mereka untuk dapat meletakkan kebijakan-kebijakan yang Engkau ridhoi. Ini doa yang perlu kita panjatkan untuk para pemimpin-pemimpin di negeri kita. Jadi tidak sepantasnya kita ghibah terhadap mereka, kita ngerasani mereka, mencela mereka, tidak semestinya, mencaci maki tidak semestinya. Maka tadi ketika saya berbicara hukum, saya tidak berbicara konteks negeri kita, saya tidak paham. Ini saya berbicara tentang bagaimana pada masa silam sejarah Nabi Yusuf membuktikan bahwa ada kalanya hukum pengadilan tidak berpihak pada yang benar, tapi berpihak pada yang berkuasa. Sehingga kalau ada 3 pilihan tadi, pilihan mana yang bisa kita tempuh? 1, mengambil haknya. 2, mundur. 3, lapor. Mana yang dipilih? Ya, mengambil haknya. Boleh enggak? Boleh. Dalam situasi seperti yang kita ceritakan itu boleh, sebagaimana dikemukakan Imam Ibnu Hazm.